warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Mileh, jumpa lagi pada program podcast KPU Kota Pangkal Pinang, Candu Kita, cerita dan dialog seputar demokrasi kita. Bersama saya, Marlina Puspita. Untuk program podcast kita hari ini, kita sudah kedatangan tamu. Bukan hanya satu, tapi 3 orang tamu sekaligus. Nah, Sobat Mileh, untuk tema podcast kita pada hari ini, di balik perjalanan menuju PNS 100%. Hari ini sudah kedatangan 3 orang CPNS KPU Kota Pangkal Pinang. Yang pertama ada Rayi Rahma Randa. Halo Rayi. Berikutnya ada Hawa Eviriana. Halo Hawa. Selanjutnya ada Ruth Sarma Apriani Sirait. Halo Ruth, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Oke, langsung saja ya, kita bincang-bincang dengan 3 tamu kita untuk hari ini. Untuk yang pertama, boleh dong perkenalan dulu. Dimulai dari siapa nih? Rayi ya? Oke, boleh. Rayi dulu, perkenalkan namanya, terus ditempatkan di bagian mana kemarin, latar belakang pendidikan Rayi, dan juga kemarin pengalaman pekerjaan sebelum di KPU di mana saja. Silakan Rayi. Nama saya Rayi Rahmaranda. Sekarang ini saya ditempatkan di subbagian keuangan umum dan logistik. Nah, sebelum saya di KPU ini, saya berkuliah di STIMIK Atmaluhur, jurusan Sistem Informasi S1. Nah, sebelum di KPU juga saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Telkom selama 9 tahun di sana. Gitu. Sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Punya anak? Sudah 1. Alhamdulillah. Cowok-cowok nih Rayi? Cowok. Oke, punya cowok ya, anak yang ganteng berarti. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Rayi. Selanjutnya ada Hawa. Halo Hawa. Perkenalan dong, Hawa sedikit latar belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Eviriana. Saya ditempatkan di subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum KPU Kota Pangkal Pinang. Sebelum di KPU, saya berkuliah di Universitas Bangka Belitung jurusan Hukum, Fakultas Hukum. Kemudian setelah lulus, saya bekerja di salah satu lembaga bantuan hukum di Kota Pangkal Pinang, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim. Kemudian saya sempat resign 2 tahun, kemudian baru keterima di KPU Kota Pangkal Pinang. Keluarga? Sudah Punya anak? sudah 1 Perempuan. Oh ya, Rayi laki-laki dan Hawa perempuan. Sehat selalu ya untuk anaknya. Oke, yang ketiga ada Ruth Sarma Apriani Sirait. Halo Ruth. Oke, perkenalkan nama saya Ruth Sarma Apriani Sirait. Di sini saya ditempatkan di subbagian teknik penyelenggara pemilu dan hukum, dan saya itu alumni Universitas Bangka Belitung jurusan hukum. Dan sebelumnya saya juga pernah bekerja di kantor notaris yang ada di kota Palembang. Kebetulan saya bukan asli sini, Bu. Iya. Oke. Nah, untuk sobat-sobat milih semuanya, kalau yang 2 tadi sudah menikah, kalau ini masih gadis ya. Silakan yang mau daftar, masih gadis dan masih muda lagi ya. Oke, sobat milih semuanya, hari ini kita akan bincang-bincang cerita ringan bersama 3 CPNS yang baru. Mereka ini sekarang sudah pemberkasan ya untuk PNS 100%. Nah, di sini saya ingin tahu nih cerita-cerita adik-adik semua ya. Waktu awal kalian mendaftar itu di PNS KPU ya. Sedangkan waktu itu banyak juga kan lowongan di kementerian lain dan juga pemerintahan kota atau pemerintahan provinsi ya. Nah, apa sih yang membuat kalian itu, oh aku pengennya di KPU loh, mencoba untuk di KPU, enggak di kementerian lain ataupun Pemda? Tertarik apa untuk kalian mendaftarnya di KPU? Silakan, boleh Rayi dulu. Jadi awal saya mendaftar itu kan tahun 2024 ada pembukaan CPNS. Nah,
awalnya itu saya nggak tahu tentang lembaga KPU ini. Jadi awalnya itu target saya mendaftar CPNS itu bukan di KPU, malah ada di satu lembaga lain yang formasinya atau kuotanya itu lebih banyak. Cuman pada saat itu ada teman saya sekantor juga bilang, kata dia mendingan daftar di KPU, dia bilang gitu kan. Bilang kenapa daftar di KPU? Karena dia bilang pertama KPU ini lembaganya banyak orang yang belum tahu, kata dia. Kemungkinan yang daftar juga sedikit, dia bilang gitu. Terus juga yang kedua ini soal SKB-nya, dia bilang kalau SKB di KPU itu hanya CAT aja, dia bilang gitu kan. Jadi nggak ribet, nggak harus ada tes fisik, apa tes wawancara dan tes apapun itu kan, kata dia. Jadi simpel aja, cuma CAT. Terus aku pikir-pikir, aku lihat kuotanya juga kan sedikit, tadinya agak gimana gitu kan, mau daftar di sini takut nggak dapat gitu kan, peluangnya kecil. Akhirnya ya dengan bismillah aja lah, jadi daftar di CPNS KPU dan ya alhamdulillah lolos SKD, SKB. Ya. Cuma kepikiran nggak kemarin KPU ini kan ditempatkan nggak di home base kita, ada ditempatkan misalnya di provinsi lain, apa nggak takut tuh udah berkeluarga lagi ya? Ya, kemarin di KPU itu kan pembukaannya itu berdasarkan zonasi. Iya. Ya, nah memang dipilihnya itu zonasi Kepulauan Bangka Belitung. Nah dari situ udah diskusi sama suami, sama keluarga juga, gimana kalau nanti pada akhirnya ditempatkan di nggak di home base gitu, di Pangkal Pinang. Kata suami ya setuju, silakan saja, keluarga juga bismillah aja, bilang gitu. Udah berkomitmen ya, Iya. dimanapun penempatannya, Iya, ya betul. ambil dulu. Kesempatan kan nggak datang 2 kali. Benar-benar sekali. Menurut Umur juga Rai udah ini ya, udah Iya. pas ya untuk pendaftaran CPNS ya. Jadi kayak tinggal berapa kali lagi lah, 2 kali lagi kesempatan buat daftar ke PNS. Alhamdulillah keterima. Iya. Terima kasih ya Rai. Nah, kalau untuk Ahwa sendiri? Kurang lebih sama sih kayak Mbak Rai itu kata, melihat peluangnya, kemudian persyaratan baik administrasi maupun persyaratan lainnya itu lebih masuk akal untuk lebih banyak peluangnya kalau di KPU sendiri. Kemudian karena kemarin itu Informasinya lengkap gitu, ada gitu ya di KPU untuk Ahwa gitu. Informasinya juga lumayan banyak. Kemudian walaupun penempatannya untuk seluruh Indonesia, tapi udah izin sama suami juga nggak masalah, sama keluarga juga. Punya kompromi dengan suami mengizinkan ya untuk penempatan di mana saja diterima ya. Kebetulan saya juga sendiri kalau tes ini kan bukan tes kali pertama saya ya. Iya. Jadi memang memilihnya kementerian atau lembaga. Jadi nggak yang peluangnya lebih besar, kemudian walaupun harus berbeda kota penempatannya atau pulau itu, saya kalau pemilihan untuk formasi CPNS lebih memilih yang banyak peluangnya. Jadi tertarikannya ke kementerian atau ke lembaga ya. Untuk Pemda sendiri atau pemerintah provinsi itu nggak kurang berminat. Iya. Ya, kita kan pasti memilih ya yang terbaik kita itu untuk yang mau ke kementerian atau mau ke Pemda gitu kan. Nah, jadi Hawa pertama kali memang tertarik ya untuk ikutnya di kementerian aja atau di ini ya, di lembaga ya. Iya, memang banyak sih ya untuk PNS sekarang, CPNS maksudnya lebih memilih ke kementerian ya, ke kementerian atau juga lembaga tinggi ya, seperti itu. Nah, untuk suami juga mendukung ya Hawa ya? Iya, suami sih nggak masalah. Ya alhamdulillah, kalau misalnya sekarang kan banyak orang-orang yang lebih memilih home base ya, home base. Jadi untuk kementerian dan lembaga itu banyak nggak dipilih ya, karena takut untuk dipindahkan keluar daerah. Oke, terima kasih Hawa. Nah, untuk yang Ruth, gimana nih Ruth? Apa sih awal mula Ruth tertarik untuk ikut di KPU? Dan lagi juga Ruth bukan berasal dari Pangkal Pinang ya? Oke, boleh dicerita Ruth sedikit? Terima kasih Bu Tata. Kalau di sini sih saya kurang lebih sama ya dengan rekan-rekan saya yang lain. Saya juga
lebih baik sih instansi pusat kalau saya mikirnya. Dan juga saya mengambil instansi itu yang full CAT karena saya tahu keterbatasan saya di wawancara serta di fisik, jadi saya menghindari kedua hal tersebut. Dan saya lihat ada beberapa instansi memang yang menyediakan non CAT yang instansi pusat, dan salah satunya itu KPU. Dan waktu saya mikir untuk ngambil KPU atau enggak itu, saya sempat maju mundur juga Bu Tata. Karena teman-teman saya tuh ada yang pernah ikut KPPS kan kebetulan, dan mereka juga bilang KPU itu banyak loh kerjanya, apalagi waktu ada pemilu dan pilkada itu mereka bisa tidur di kantor. Jadi saya sempat ketakutan juga sih, cuman saya mikirnya ya namanya kita kerja ngabdi sama negara ya nggak mungkin ada yang enaknya aja, pasti ada juga yang nggak enaknya. Dan saya dari situ saya berkomitmen, ya udah saya bakalan ngambil ini. Kalau memang jalannya saya di sini pasti akan dimudahkan, kalau memang enggak ya mungkin ada rezeki di tempat lain. Dan ternyata ya terjawablah itu bahwa disinilah jalannya semuanya itu. Oke, iya, baik, terima kasih ya. Jadi masing-masing ini istilahnya memilih pertama-tama ARAI memilih, jadi mereka lebih memilih ke kementerian yang lebih misalnya keuangan itu lebih banyak ya. Dan juga biasanya banyak yang memilih pemerintah daerah untuk CPNS yang baru ya, pemilihannya lebih ke situ. Dan juga seperti Ruth, jauh ya Ruth dari ini, tapi Ruth juga kuliah di UBB ya? Iya, berarti sudah pernah ke Pangkal Pinang sebelum dapat PNS, jadi udah kenal lah ya Ruth ya, sedikit banyak Pangkal Pinang, Pangkal Belitung ya. Jadi bukan di baru ini ya? Asalnya aja Palembang. Ternyata sudah lama juga ya di Pangkal. Nah, teman-teman semua, kemarin April ya, April itu sudah latsar. Kegiatan latsar kemarin dilaksanakan di Bogor ya, di Bogor, Ciawi Bogor. Nah itu pelaksanaannya kemarin berapa hari itu untuk latsar? Boleh bantu jawab mungkin Rayi ya? Silakan Rayi. Kalau nggak salah itu 1 mingguan ya, 1 mingguan itu akhir April tanggal 20-an. Yang di ini ya? Iya. Oke, baik. Boleh diceritakan nggak masing-masing waktu pelaksanaan latsar itu ada hal-hal yang menarik yang kalian alami, dan juga kemarin aktualisasi apa yang kalian lakukan selama latsar? Silakan untuk Rayi dulu. Kebetulan latsar kemarin karena saya ditempatkan di subbagian keuangan umum logistik, jadi saya itu mengangkat tema tentang digitalisasi LPJ keuangan. Jadi di situ saya membuat semacam aplikasi untuk menyimpan berkas-berkas SPJ secara digital. Jadi nantinya dokumen itu di-upload melalui Google Form. Jadi nanti akan terbaca di Google di spreadsheet-nya. Jadi nggak terlalu banyak menyimpan tempat seperti itu. Jadi istilahnya ini pembuatan inovasi-inovasi baru ya terkait pekerjaan masing-masing. Ya. Ya, kemarin didemonstrasikan kegiatan yang dibuat itu ada sempat didemonstrasikan Di sini. Iya, di sini. Sampai sekarang masih saya gunakan Masih tempatnya, digunakan. karena memang kan kalau kita cuma sekedar menyimpan berkas langsung masuk ke ini kan dulunya kalau saya lihat itu penyimpanan berkas SPJ itu kurang rapi. Nah, jadi kalau udah ini langsung taruh di kardus, jadi kalau mau mencari dokumen itu agak susah gitu. Iya, betul sekali. Iya. Betul sekali ya. Sehingga jadi inovasi saya itu kalau mau mencari dokumennya itu tinggal dibuka aja spreadsheet-nya, jadi tahu ini ada di dokumen yang mana, di dus yang mana, seperti itu. Jadi pembuatan aktualisasi Rayi itu berdasarkan pengalaman yang lalu ya, dari pemberkasan berkas-berkas yang istilahnya kurang tepat lah ya untuk nanti penyimpanannya itu berupa file gitu, file digital ya. Iya, betul digital. Jadi kalau yang fisiknya tetap di dalam dus. Jadi sebelumnya penyimpanan masih berupa penyimpanan fisik. Ya. Jadi Berkas digitalnya belum rapi seperti itu. Betul. Belum tertata rapi. Belum tertata rapi ya.
ya kan, biar SPJ lebih rapi, biar enak ya untuk pelaporan keuangan kita nanti. Oke, terima kasih ya Rai ya. Bagus sekali inovasinya. Untuk Hawa, bagaimana Hawa? Untuk aktualisasi saya sendiri, judulnya itu adalah pemanfaatan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk pembuatan konten dan edukasi hukum di media sosial JDIH KPU Kota Pangkal Pinang. Nah, untuk pemilihan judulnya sendiri itu sempat ragu juga ngambil ini karena emang waktu awalnya ini benar-benar yang baru belajar gitu. Pembuatan video juga hanya satu waktu itu, baru satu, dan itu juga gabungan AI sama Canva. Jadi nggak semuanya itu pakai AI. Jadi kemarin kan sempat konsultasi juga ke mentor kita. Nah, awalnya bukan ini judulnya, Bu Tata. Saya ada 2 opsi kemarin kan, cuman opsinya itu nggak sesuai sama pekerjaan sehari-hari di subbagian. Nah, jadi mentornya agak kurang serp sama judulnya. Dianjurinlah untuk inovasi di JDIH kita. Terus saya berargumen kan, kata saya, kan JDIH kita kan udah bagus, udah sering menang gitu kan, apalagi yang mau diperbaiki. Terus mentor saya, ya nggak apa-apa, itu kita menunjukkan inovasi baru, biar gimana ibaratnya prestasi kita ini bisa dipertahankan dan kita emang pantas buat menang kan gitu. Nah, terus saya diskusi lagi ke subbagian itu untuk pemilihan judulnya, dibantu juga sama teman-teman di subbagian gitu. Akhirnya ambillah untuk idenya itu untuk pemanfaatan teknologi AI gitu. Jadi pembuatan teknologi AI ya untuk JDIH ya. Nah, Sebelumnya Hawa udah familiar ya untuk pembuatan video AI seperti itu. Jadi baru belajar. Iya. Jadi untuk keperluan latsar, Iya benar. baru belajar. Iya, betul sekali. Jadi itu benar-benar yang dari awal nyari aplikasi yang cocok apa segala macam itu benar-benar yang kayak sebenarnya itu pas pertengahan juga, aduh gimana ya, kayak apa, pas sempat bingung juga ini ngelanjutinnya gimana. Terus pokoknya serba salah lah kemarin, mau dilanjutin apa enggak gitu, sempat mau ganti judul apa segala macam atau mau ganti ide-idenya, tapi alhamdulillahnya selesai sampai akhir aktualisasi. Itu yang AI, pembuatan AI Hawa kerjakan sendiri atau misalnya dibantu oleh teman-teman satu subbagian? Kalau pembuatan videonya itu sendiri, cuman tetap untuk materi apa yang disampaikan itu kita koreksi terus. Jadi koreksi di subbagian apakah sudah sesuai materinya, atribut apa segala macam itu sama teman-teman di subbagian, sama mentor, sama coach juga. Jadi untuk yang video AI-nya buat sendiri ya. Terus untuk yang materi dibantu juga oleh teman-teman Kasubag ya. Iya, sama mentor juga. Iya, soalnya pemilihan materi harus benar ya. Jadi IH nih, jangan sampai salah. Jadi nanti ada istilahnya pengumuman PKPU atau ini peraturan terkait hal apa, jangan sampai salah. Untuk yang materi AI-nya sendiri itu kemarin Hawa udah pas ya dengan subbagnya. Iya. Terkait apa yang kemarin untuk yang video AI-nya? Oh, kemarin hasil produknya ada 3. Jadi yang pertama itu tentang gratifikasi, terus tentang PAW atau pergantian antar waktu, terus yang ketiga itu tentang larangan kampanye. Banyak juga ya. Iya. Oke, juga ya. Iya. Oke, terima kasih ya Hawa. Sukses selalu. Dan untuk Ruth nih yang terakhir, apa Ruth kemarin Ruth? Ada nggak pembuatan inovasi aktualisasi untuk di subbagiannya Ruth? Terima kasih Bu Tata. Kalau di sini sih saya lebih ngebahas tentang informasi dan publikasi terkait zona integritas, SP4M lapor dan WBS, karena mengingatkan KPU ini sekarang lagi menuju WBK dan WBBM. Nah, jadi kita juga belum terlalu mensosialisasikan terkait 3 hal tersebut di dalam media sosial. Nah,
Nah, jadi saya membuat salah satu di website, dan itu saya berkontribusi dengan subbagian yang lain selain subbagian saya. Nah, jadi saya meminta masukan dengan kasubag saya apa aja yang akan ditambahkan di dalamnya, dan salah satunya itu ada pelaporan tentang ZI-nya. Nah, itu keterbukaan KPU terkait laporan selama 1 tahun terkait ZI. Nah, selain itu juga ada juga link pengaduan di dalam itu, Bu. Jadi masyarakat itu bisa langsung melakukan mengisi link pengaduan tersebut, atau ada hal yang ingin ditanya juga bisa ke situ. Selain itu kan arahan dari KPU RI juga bahwa kita juga sekarang ada SP4M Lapor yang sudah mulai berjalan, dan juga WBS, dan itu juga saya tampilkan di website maupun di sosial media dengan kontribusi dengan subbagian yang lain, dan di situ juga supaya masyarakat bisa langsung melaporkan hal-hal yang mereka rasa janggal, dan itu langsung terkait ke pusat, nggak hanya ke KPU Kota Pangkal Pinangnya aja. Sedangkan WBS itu memang di internal KPU-nya, misalkan ada yang melakukan pelecehan sesama pegawai, bisa langsung dilaporkan di situ juga. Jadi saya lebih ke arah terkait informasi dan publikasi mengenai 3 hal tersebut sih, Bu, di media sosial. Oke, iya, untuk saat ini ya aktualisasi yang Ruth buat itu kan terkait dengan istilahnya bisa pelaporan ya, pelaporan terkait tindak istilahnya pengaduan Ya, lebih ke pengaduan. Nah, untuk saat ini program yang Ruth buat kemarin, apakah ada tindak lanjutnya? Seperti misalnya ada yang melaporkan, udah masuk belum ke websitenya, atau hanya istilahnya tidak ada tanggapan dari masyarakat, atau sudah ada pelaporan yang masuk ke website yang Ruth buat saat ini? Kalau yang website dari SP4M Lapor dan WBS itu kan langsung KPU RI yang megangkan, Bu. Jadi itu kalau memang nanti ada akan disuratin dari mereka, Bu. Dan kebetulan itu kayaknya belum ada kalau yang 2 itu. Kalau yang pengaduan ini juga kayaknya belum ada juga, Bu. Karena kemarin itu kan sempat ada yang calon RT RW itu kan disuruh minta surat keterangan bahwa tidak mengikuti partai politik dari KPU syaratnya. Nah, jadi mereka itu karena buru-buru, mereka nggak sempat ngisi itu, Bu. Jadi orang-orang itu rata-rata langsung datang ke kantor untuk langsung menyampaikan pengaduannya itu, dan kebetulan langsung kami tanggapin sih di situ, Bu. Karena mereka merasa mungkin kalau digital itu kayaknya agak lama deh, kayak gitu direspon. Padahal sebenarnya kami juga udah bilang ada loh, Pak, sebenarnya. Kalau Bapak bisa lewat lewat pengisian Google Form itu mungkin lebih enak, dan juga kan Bapaknya nggak perlu datang jauh-jauh ke KPU kan, dan bisa kami kirimkan suratnya itu dalam bentuk PDF. Nah, itu kami udah sosialisasikan, tapi mereka juga merasa kayak kami kayaknya pengen langsung ketemu biar bisa langsung abdol gitu deh. Gitu, Ya. Jadi belum ada kalau yang online-nya sih. Oke. Jadi istilahnya pengaduan itu masih manual ya, belum ada yang masuk melalui website. Iya. Padahal kita menggunakan inovasi ini kan Iya. untuk mempermudah ya, istilahnya nggak perlu lagi datang ke kantor, Benar. jadi kita bisa dari rumah saja untuk Iya. melakukan pengaduan ya. Oke, kreatif sekali ya semuanya. Semoga nanti inovasi dari aktualisasi yang kalian buat bisa bermanfaat ya untuk KPU Kota Pangkal Pinang. Ini biasanya CPNS baru ini masih fresh ya, jadi inovasi-inovasinya itu banyak sekali. Jadi semoga nanti inovasi-inovasi kalian semua istilahnya bisa lah kita kembangkan di KPU ini untuk mempermudah pekerjaan kita semua. Ya, terima kasih untuk semuanya sudah hadir di sini. Demikianlah bincang-bincang kita dengan 3 CPNS KPU Kota Pangkal Pinang. Nah, semoga untuk kalian pembekasan PNS-nya lancar-lancar ya, biar nanti menuju 100%-nya lancar. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya membersamai saya di podcast KPU Kota Pangkal Pinang. Sukses selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Nilai, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan tamu kita pada hari ini, 3 CPNS KPU Kota Pangkal Pinang. Kita jumpa lagi pada program podcast KPU Kota Pangkal Pinang selanjutnya. Saya Marlina Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.